Selamat datang di video kami. Semoga menginspirasi teman-teman semua dan ada pembelajaran yang belum teman-teman tahu. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Ayu Lintias. Nama saya Devi Ayu Lintias. Nama saya Proses Setiawan. Nah, setelah perkenalan, yuk kita simak video yang pertama. Yang pertama, kita berada di Masjid Atin. Masjid Atin adalah masjid agung yang terletak di dekat kawasan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Selain untuk kegiatan ibadah, masjid ini juga kerap digunakan untuk menggelar kegiatan atau acara lainnya. Lokasi Masjid Atin berada di Jalan Raya Taman Mini Pintu 1 Jakarta Timur. Masjid Atin ini memiliki luas bangunan sekitar 10.000 meter persegi dengan luas keseluruhan 70.000 meter persegi. Masjid yang didesain oleh arsitek bernama Ir Ahmad Nokman ini mampu menampung jamaah sebanyak 25.850 orang. Sekarang kita masuk ke video yang kedua. Yang kedua, kita berada di Monumen Pancasila Sakti. Monumen Pancasila Sakti atau yang dikenal dengan Lubang Buaya ini terdiri dari dua area, yaitu area outdoor dan area indoor. Area outdoor terdiri dari pemeran taman, sedangkan area indoor berupa museum dan paseban. Di area outdoor, tempat yang pertama yang dapat dikunjungi adalah sebuah cungkup yang di dalamnya terdapat sumur tua yang dikenal dengan nama Sumur Maut. Di sumur inilah tempat di mana jenazah para pahlawan revolusi dikuburkan. Sebelum menjadi sebuah museum sejarah, tempat ini merupakan tanah atau kebun kosong yang dijadikan sebagai tempat pembuangan terakhir para korban gerakan 30 September 1965. Sumur tua tempat pembuangan jenazah. Sumur yang berkedalaman 12 meter dan berdiameter 75 cm inilah saksi bisu dari kekejaman gerombolan G30 SPKI. Dari sumur inilah diketemukan jenazah 7 pahlawan revolusi yang akhirnya dapat diangkat pada tanggal 4 Oktober 1965 dalam keadaan rusak akibat penganiayaan secara kejam oleh gerombolan PKI. Rumah penyiksaan. Pada saat terjadinya pemberontakan, serambi rumah ini digunakan oleh gerombolan G30 SPKI sebagai tempat menawan dan menyiksa para perwira TNI sebelum akhirnya dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur maut. Pos Komando. Tidak jauh dari rumah penyiksaan, tempat berikutnya adalah sebuah rumah kecil yang dijadikan sebagai pos komando. Pos komando ini masih dipertahankan keasliannya sampai isi rumahnya pun sebagian besar masih asli seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, mesin jahit, bufet, dan balai atau kamar depan. Mobil-mobil tua peninggalan pahlawan revolusi. Terdapat sebuah truk besar dengan tulisan PN Artayasa. Mobil dinas yang pernah digunakan oleh salah seorang pahlawan revolusi yaitu Jenderal TNI Ahmad Yani. Mobil kedua adalah sebuah jeep. Monumen Pancasila Sakti. Monumen ini terletak 45 meter atau melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia. Sebelah utara dari cungkup Sumur Maut, patung para pahlawan revolusi berdiri dengan latar belakang sebuah dinding setinggi 17 meter melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia dengan hiasan patung Garuda Pancasila. Museum Pengkhianatan PKI. Museum ini berisi diorama yang menceritakan mengenai sejarah pemberontakan-pemberontakan PKI yang terjadi di wilayah Indonesia. Museum Paseban. Museum ini sendiri diresmikan oleh Presiden kedua RI Bapak Haji Muhammad Soeharto tanggal 1 Oktober 1981. Museum Paseban berisi diorama serta foto dokumentasi yang terutama terkait secara langsung atau berhubungan dengan peristiwa pemberontakan
G30 SPKI pada tahun 1965. Skyworld. Museum populer ini memiliki planetarium, teater 5D, pameran luar angkasa, taman air, dan permainan laser tag. Yang terakhir, kita berada di Kota Tua, Jakarta. Kota Tua Jakarta juga dikenal dengan sebutan Batavia Lama atau Old Batavia. Adalah sebuah wilayah kecil di Jakarta, Indonesia. Wilayah khusus ini memiliki luas 1,3 km persegi melintasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat, Pinang Sia, Taman Sari, dan Roa Malaka. Terima kasih untuk semuanya.